Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fitra, mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Shelly Yolanda, Gubernur Maluku Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan pemerintahan oleh dosen pengampu Bapak Abdurrahman SPDI MPDI. Selamat datang di tayangan edukatif ini. Hari ini kita akan menyelami sosok inspiratif dari wilayah timur Indonesia, yakni Gubernur Maluku Utara Shelly Yolanda. Sebuah nama yang akhir-akhir ini makin dikenal luas bukan hanya karena ia seorang pemimpin perempuan, tetapi karena kualitas kepemimpinannya yang nyata, bersih, dan berpihak pada rakyat. Dalam narasi ini, kita tidak hanya berbicara prestasi, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan yang patut dijadikan teladan dalam konteks pemerintahan daerah. Di tengah tantangan pemerintahan yang kompleks, kehadiran pemimpin yang berpihak pada kepentingan masyarakat bawah menjadi kebutuhan mutlak. Dan itulah yang terlihat dari sosok Shelly Yolanda. Pemimpin perempuan yang hadir bukan untuk membangun pencitraan, tetapi untuk menata ulang sistem agar benar-benar melayani masyarakat. Selanjutnya kita ulas kepemimpinan dan dari Shelly Yolanda Gubernur Maluku. Sejak awal menjabat, Shelly Yolanda telah menetapkan visinya Maluku Utara yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis kelautan, budaya, dan kearifan lokal. Visi ini bukan sekedar dokumen formal, melainkan arah strategis yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai program nyata di lapangan. Nilai utama yang ia pegang teguh adalah inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Gaya kepemimpinannya mencerminkan pendekatan transformasional. Ia tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan budaya birokrasi di Maluku Utara. Baginya, pemimpin bukan hanya tentang kepemimpinan dari depan, tetapi juga tentang hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan dan menjawabnya dengan solusi konkret. Selanjutnya kita akan membahas tentang infrastruktur dan konektivitas. Salah satu tantangan terbesar di Maluku Utara adalah konektivitas antar pulau. Shelly menjawab tantangan ini melalui program jangkau, yakni pembangunan dermaga mini, pelabuhan rakyat, serta penyedia kapal logistik antar wilayah secara berkala. Ia memahami bahwa mobilitas adalah kunci pemerataan ekonomi. Ketika warga bisa mengakses pasar dan layanan dasar dengan mudah, maka ekonomi rakyat akan tumbuh. Ia juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung di wilayah Halmahera, Morotai, dan Ternate Tidore. Infrastruktur digital pun turut dikembangkan melalui kerjasama dengan Kementerian Kominfo, sehingga desa-desa yang selama ini terputus dari informasi kini mulai terhubung. Di bidang pendidikan, Shelly menggagas program Satu Guru Satu Pulau dan beasiswa Cendikia Bahari yang menyasar siswa-siswa berprestasi dari keluarga nelayan dan petani. Tujuannya sederhana tapi dalam, menciptakan generasi muda Maluku Utara yang cerdas, tangguh, dan tidak tercabut dari akar budayanya. Selain itu, ia menginisiasi pelatihan vokasi untuk anak muda di bidang perikanan, maritim, dan pariwisata. Pelatihan ini diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai yang mampu membangun daerahnya tanpa harus pergi ke kota besar. Ia percaya bahwa kualitas SDM adalah fondasi dari kemajuan jangka panjang. Dalam bidang kesehatan, masalah akses layanan kesehatan yang tidak merata menjadi perhatian besar. Program Dokter Menyapa Pulau dan Puskesmas Terapung menjadi andalan dalam menyentuh wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Tenaga medis dikirim secara bergilir ke pulau-pulau terpencil dengan dukungan logistik dari pemerintah provinsi. Hasilnya nyata, angka kunjungan ke fasilitas kesehatan meningkat, kasus kematian ibu dan bayi menurun, dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat pun membaik. Dalam masa pandemi, ia juga berhasil memimpin koordinasi vaksinasi lintas pulau yang mendapat apresiasi dari pemerintahan pusat. Dalam bidang ekonomi lokal, Shelly menekankan pentingnya kemandirian masyarakat. Ia menggulirkan program Bunda UMKM Bahari yang membina perempuan pesisir untuk mengelola hasil laut menjadi produk bernilai jual tinggi.
Program ini terbukti meningkatkan pendapatan keluarga dan memberdayakan perempuan sebagai aktor ekonomi. Ia juga mendorong ekspor hasil laut seperti tuna dan rumput laut ke pasar luar negeri maupun pelabuhan ekspor di Ternate dan Morotai. Di sisi lain, sektor pariwisata berbasis budaya dan lingkungan turut dikembangkan dengan prinsip ekowisata yang tidak merusak alam dan budaya lokal. Transparansi dan efisiensi birokrasi menjadi bagian penting dalam reformasi yang ia dorong. Ia meluncurkan sistem e-government Maluku Utara dan aplikasi pelayanan cepat yang memudahkan masyarakat mengakses layanan publik dari mana saja. Kinerja OPD juga dinilai berbasis indikator pelayanan, bukan sekedar formalitas laporan. Sally juga membentuk tim anti korupsi internal dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan anggaran. Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen, karena memperlihatkan komitmen kuat terhadap pemerintahan yang bersih. Kehadiran Sally sebagai pemimpin perempuan di provinsi yang plural dan memiliki tatanan sosial tersendiri merupakan terobosan. Ia membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Program Perempuan Hebat Pulau Kecil dan Forum Kepemimpinan Perempuan Maluku Utara menjadi wadah penguatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, hingga politik. Ia membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekedar simbol, tetapi kekuatan nyata dalam membangun bangsa. Kinerja Sally Yohanda mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Ia menerima penghargaan Gubernur Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri, serta tokoh perempuan mendorong inklusi sosial dari LIPI. Media nasional pun menempatkannya dalam daftar 10 pemimpin daerah perempuan paling berpengaruh tahun ini. Namun bagi Sally, penghargaan terbaik adalah ketika rakyatnya bisa tersenyum karena merasakan langsung kehadiran pemerintah. Kisah kepemimpinan Sally Yohanda adalah refleksi bahwa perubahan bisa dimulai dari ketulusan, keberanian, dan kepemimpinan yang berpihak. Ia adalah simbol harapan dari Timur Indonesia, tentang bagaimana seorang pemimpin hadir untuk melayani, bukan dilayani. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama generasi muda calon pemimpin masa depan. Bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, tetapi tentang tanggung jawab, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Terima kasih telah